saya sudah menginputkan tasnya untuk pembuatan proyek aplikasi e-learning ini. Nah, lalu di sini saya akan menentukan estimasi dan durasi pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, di sini saya akan membuatnya selama kurang lebih 3 bulan atau 90 hari. Nah, ini sudah saya indent dan outdent task, jadi sudah terpisah semua. Jadi jika saya tutup, maka akan seperti ini, mengecil. Yang lainnya juga begitu. Lalu di sini langsung saja saya isikan ya. Ini untuk pembuatan aplikasi e-learning untuk di perusahaan Telkom ya. Di sini saya setting sekitar 10 hari. Ya, dimulai tanggal 23. Nah, lalu mengidentifikasi masalah yang terjadi pada seleksi karyawan itu saya lakukan selama 1 hari dari tanggal 23 sampai 23 lagi. Mengumpulkan data-data selama 2 hari dari tanggal 24. Lalu menganalisis sistem informasi itu selama 3 hari tanggal 26. Ini kenapa sampai tanggal 30? Karena Sabtu Minggu itu libur. Jadi 26, 27, 30. Jadi pas 3 hari. Lalu yang ini 2 hari dari hari Selasa sampai Rabu. Yap. Lalu yang ini 3, 6, 8, ini juga 2 hari. Tanggal 2. Kita save. Nah, ini sudah 10 hari ya teman-teman. Lalu saya lanjutkan untuk mendesain aplikasinya. Ini hanya desain saja ya, bukan programnya. Ini sekitar 15 hari. Ini menurut saya ya. Nah, ini 15 hari ini dari tanggal berarti dari tanggal 3 bukan, dari tanggal 4, dimulai dari tanggal 4 September maksudnya. Tapi karena 4 September ini libur, kayaknya ke sini deh. 6. Yap, bener begini. Lalu yang ini 1 hari dari tanggal 6. Yang ini 6 hari untuk membuat desainnya. Tanggal 7. Yap. Yang ini juga 6 hari dari tanggal 15.
Yap, untuk yang ini 2 hari. Jadi pasti aja di start dari tanggal 6, finish di tanggal 24. Oke, kita save dulu dan kita lanjutkan lagi. Untuk programming ini menurut saya akan mengerjakan proyek ini selama 30 hari. Langsung aja kita ketik 30. Ini dari tanggal 25 sama 26 libur, jadi dari tanggal 27 sampai bulan 11. Jadi Sabtu Minggu tidak dihitung ya teman-teman. Nah, yang ini melakukan analisis desain aplikasi dan rancangannya itu 2 hari, dimulai dari tanggal 27 sampai tanggal 28. Nah, pembuatan program berbasis Android dan websitenya itu selama 25 hari. Jadi dari tanggal 29 hari Rabu sampai tanggal 2 bulan 11. Ya. Lalu untuk dokumentasi program Android dan websitenya itu selama 3 hari. Di pas 30 hari dimulai dari tanggal 3 bulan 11. Yep. Lalu kita lanjut ke testing program itu selama 7 hari. Dari tanggal 6 libur, 6-7 libur, lalu dari tanggal 8 bulan 11 sampai tanggal 16. Ya, itu. Yep. Untuk melakukan testing terhadap program ini dilakukan selama 4 hari. Mulai dari tanggal 8 karena startnya di tanggal 8, lalu membuat catatan perbaikan terhadap program tidak running ini dilakukan selama 2 hari dari tanggal 12. Lalu dokumentasi testing program ini dilakukan selama 1 hari dari tanggal 16 sampai 16. Jadi start tanggal 8 dan finish di tanggal 16. Kita save dulu, lanjut ke instalasi program. Di sini saya akan memasukkan selama 7 hari. Dari tanggal 17 jadi ya sudah nampak ininya, grafik-grafiknya. Untuk setting infrastrukturnya
lakukan selama 1 hari dari tanggal 17 dan instalasi program ke server itu 2 hari tanggal 18. Untuk menjalankan final programnya saya lakukan selama 4 hari dari tanggal 20 libur, 21 libur, tanggal 22 dan finish setelah tanggal 17, finish tanggal 25. Kita save, lalu kita lanjut ke dokumentasi juga saya melakukannya selama 7 hari atau 1 minggu dari tanggal 26. Untuk desain spesifikasi sistem yang dilakukan selama 1 hari. Dari tanggal 26. Lalu untuk dokumentasi SOP-nya juga dilakukan sehari dari tanggal 27 tapi libur, lalu kita ke tanggal 29. Dokumentasi administrasi proyeknya 1 hari dari tanggal 30. Untuk user dan admin manual dan dokumen programnya dilakukan selama 1 hari dari tanggal 1 Desember. Dokumentasi manajemen proyeknya dilakukan selama 2 hari dari tanggal 2. Dokumentasi perbaikan sistemnya dilakukan selama 1 hari, jadi pas ada seminggu tuh. Tanggal 6, jadi pas startnya di tanggal 26 dan finishnya di tanggal 6. Untuk maintenance itu saya melakukannya juga selama 7 hari dari tanggal 6 Desember. Untuk pemeliharaan dan perbaikan sistemnya itu dilakukan 7 hari ya. 6 Desember maksudnya. Nah gitu, tanggal 6. Lalu di bagian administrasinya itu selama 7 hari melakukan pembukaan semua biaya dari tanggal 14 Desember jadi start tanggal 14 dan finish tanggal 22 dan selesai. Kita save dulu. Lalu di sini saya akan mengisi predecessornya untuk mengetahui dari mana ke mana nantinya apa saja yang kita lakukan setelah mengidentifikasi masalah ini, apa yang harus kita lakukan, jadi seperti itu. Jadi saya isi predecessor. Jadi sebelum mengumpulkan data-data dari sistem lama ini, kita mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi pada perusahaan Telkom ini. Nah, dia langsung otomatis terisi. Jadi di sini
dia akan tampil seperti ini. Dia akan mengarah dari mengidentifikasi masalah, mengarah ke mengumpulkan data-data dari sistem lapangan. Jadi cara pengerjaannya itu tidak bisa gitu langsung semua, tapi harus satu persatu. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah dulu, baru kita ngumpulin data-data dari sistem lamanya. Jadi sesuai prosedur satu persatu. Lalu yang di sini saya isi juga. Sebelum melakukan analisis ini, saya mengumpulkan data-data dulu. Nah, seperti itu. Jika saya salah menginputkan, saya inputkan 6 saja, dia akan merah karena tidak sesuai, urutannya tidak sesuai. Jadi tidak bisa asal isi begitu. Jadi makanya caranya seperti ini. Nah, ini saya pilih yang mau analisis. Nah, maka hasilnya akan ada anak panah seperti ini. Begitu seterusnya sampai administrasi. Lalu untuk yang desain aplikasi, saya isi ini, dan ini juga sama ya. Sebelum melakukan desain aplikasi atau sebelum melakukan desain aplikasi ini kan harus mendokumentasi analisis dan desain sistem dulu. Maka sebelum membuat sketsa itu harus membuat dokumentasi analisis dan desain sistem juga. Nah, maka gini, kalau dia salah dia akan merah. Seterusnya begitu terus. Ini kenapa 8? Karena ini 6, ini 7. Ini makanya jadi 8. Langsung saja kita 16, langsung saja kita 17, 18, ini ada kesalahan. Sepertinya pada tanggal saya salah mengisi. Jadi saya majukan ke tanggal 7 bulan 12. Seperti ini. Nah, ini juga di tanggal 16. Alhamdulillah salah.
Sudah selesai, saya buat predesesornya dan tampilan grafiknya akan seperti ini. Dia akan melompat jika sudah mengerjakan task yang atau kegiatan 1, dia lompat ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6 dan seterusnya seperti itu terus. Jadi mengerjakan proyeknya itu bertahap. Kita harus menunggu kegiatan sebelumnya baru bisa mengerjakan kegiatan selanjutnya. Seperti itu. Lalu saya save. Dan jika di print hasilnya akan seperti ini. Nah, jika di print hasilnya akan seperti ini ya. Tuh. Kurang lebih seperti ini dan bisa dicetak. Oke. Untuk proses praktikum 6 sudah selesai, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.